wash your hands 500 times? Hey, Asperger! Here's a treat, you little shit. Film dibuka dengan memperlihatkan dua pesawat luar angkasa yang tengah saling kejar-kejaran. Tiba-tiba salah satu pesawat membuka portal dan langsung memasukinya demi melarikan diri. Namun ternyata pesawat itu justru mendekati bumi dan pemilik pesawat tersebut berasal dari ras alien yang dikenal sebagai Predator. Karena pesawatnya mengalami kerusakan, sang Predator akhirnya turun menggunakan kapsul sebelum pesawat itu jatuh. Sementara itu di hutan Meksiko, kita diperlihatkan seorang penembak jitu bernama Quinn yang sedang menjalankan misi untuk menghabisi beberapa anggota kartel. Dan tepat saat dia menembak, tiba-tiba pesawat milik Predator tadi jatuh dan membuat Quinn sampai terpental. Setelah tersadar, Quinn pun segera menyelidiki lokasi kecelakaan dan menemukan beberapa peralatan besi milik Predator. Tak lama kemudian datang rekan setimnya yang bernama Duper. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas pohon dan melihat tim lainnya tergantung dengan kondisi sangat mengenaskan. Thanks. Lalu sang Predator pun muncul. Namun tanpa diduga, armor milik Predator yang terpasang di lengannya tiba-tiba aktif dan menembakkan sesuatu yang sangat dahsyat. Kemudian Quinn pun mendapatkan semacam bola magnet kecil. Setelah itu, Quinn langsung pergi. Tak lama berselang, tim khusus yang dipimpin oleh Traeger tiba untuk mengevakuasi pesawat dan mengambil jasad Predator. Fucking you up to the idea of tourism. It's not from here. You want it. Pagi harinya, Quinn tiba di kota terdekat dan menyuruh semua orang di bar untuk pergi dengan menunjukkan senjatanya. Lalu dia membayar pelayan bar agar mengirimkan tasnya ke rumah putranya. Dan ketika dia menyadari bahwa benda bulat itu bisa membuatnya tidak terlihat, Quinn pun menyembunyikan benda tersebut dengan menelannya. Singkat cerita, terlihat putra Quinn yang bernama Rory sedang berada di rumah dan menerima paket kardus besar dari ayahnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat 3 agen khusus mendatangi seorang wanita bernama Dr. Brackett, di mana para agen itu langsung memintanya ikut bersama mereka tanpa memberikan penjelasan. Kemudian saat berada di dalam mobil, mereka menunjukkan foto sosok Predator. 87, 97 are increasing in frequency. Malam harinya, ibu Rory yang bernama Emily membawakan beberapa topeng untuk Rory agar ia bisa ikut pesta Halloween di kompleks rumahnya. Namun Rory menolaknya. Setelah itu, Rory pergi ke ruang bawah tanah dan membuka paketnya. Ternyata isinya adalah perlengkapan milik Predator yang langsung membuatnya terpukau. Saat Rory memeriksanya, tanpa sengaja ia justru mengaktifkan alat tersebut. Di sisi lain, Quinn telah ditangkap dan sedang diinterogasi. Sementara Traeger terus mengawasinya dari balik kaca karena dia tahu Quinn telah menemukan dan menyembunyikan sesuatu dari pesawat Predator. Stranger on your own planet, don't you, Captain? So you feel you're being... He saw something. Oh, yeah. Setelah itu, Quinn dimasukkan ke dalam bus bersama para tahanan lain yang memiliki tingkah aneh. Quinn pun berkenalan dengan para tahanan tersebut dan ternyata mereka semua adalah anggota militer yang kini bermasalah. Sementara itu, Dr. Brackett bersama agen akhirnya tiba di sebuah laboratorium rahasia. Kemudian ia bertemu dengan Traeger dan tim ilmuwan lainnya. Brackett sangat terkejut saat mengetahui bahwa mereka memiliki berbagai benda asing dan telah membawa Predator itu ke dalam laboratorium. Lalu Brackett diizinkan melihat lebih dekat makhluk tersebut. Di sana, Traeger menjelaskan bahwa makhluk itu termasuk ras Predator, karena mereka tampaknya sangat gemar berburu. He's heavily sedated. Second question is, why are you here? Di sisi lain, terlihat pesawat alien yang mengejar di awal film kini telah masuk portal dan tiba di langit bumi. Makhluk itu membawa 2 anjing alien sekaligus, membaca sinyal dari barang yang berada di rumah Rory. Sehingga para anggota militer mendeteksi keberadaan pesawat alien tersebut dan langsung mengirimkan 2 jet tempur untuk mengejarnya. Namun dengan mudah pesawat alien menghancurkan jet-jet itu. Sementara di laboratorium, tiba-tiba sang Predator terbangun dan para ilmuwan berusaha menahannya. Namun usaha itu sia-sia karena Predator mulai bangkit dan menghabisi orang-orang di sana. Kemudian mereka segera mengambil senjata pembius dan mencuri sampel alien tersebut. Lalu Predator itu mengambil helm yang disimpan para ilmuwan dan mengaktifkannya.
Dengan begitu, sang predator dapat melihat lokasi helmnya berada dan akhirnya menemukan bahwa benda itu kini ada di rumah Rory. Di saat yang sama di dalam bus, Quinn dan para tahanan melihat secara langsung predator berlari dan seorang wanita yang mengejarnya. Quinn dan para tahanan pun membuat rencana untuk melarikan diri, sekaligus membantu wanita itu mengejar alien. Mereka kemudian berpura-pura berkelahi agar para penjaga masuk. Setelah itu mereka bekerja sama menjatuhkan para penjaga. Setelah berhasil mengalahkan penjaga, mereka mulai mengejar predator menggunakan bus. Lalu Brackett melompat dari atap dan mendarat di atas bus untuk menembak alien tersebut. Tetapi secara tidak sengaja, ia justru menembak kakinya sendiri. Melihat kejadian itu, Quinn mencoba menembak predator, namun sang predator justru menembak bus tersebut lalu kabur. Setelah itu Quinn dan yang lain mencari kendaraan, sedangkan Brackett yang kini lemas hendak ditembak oleh agen pemerintah karena ia telah mencuri sampel predator. Beruntung Quinn datang dengan motor dan berhasil menyelamatkan Brackett. Di sisi lain, alien lain akhirnya mendarat dan mengirimkan anjing-anjingnya untuk mencari musuhnya. Sementara itu Quinn bersama Brackett dan para prajurit tahanan bersembunyi di kamar hotel. Setelah mereka sadar dari pengaruh bius, Brackett langsung mengambil senapan, namun Quinn dengan cepat menghentikannya. Lalu Quinn menjelaskan bahwa mereka semua berada di pihak yang sama. Quinn kemudian bertanya, mengapa pihak fasilitas ingin membunuh Brackett, padahal Brackett sendiri bekerja untuk mereka? Ternyata semua itu karena ia telah mencuri sampel dari predator. Brackett juga mengatakan bahwa predator sepertinya sedang mencari sesuatu. Mendengar hal itu, Quinn pun menyadari bahwa predator sedang mengejar Rory untuk mengambil kembali perlengkapannya. Kemudian mereka semua bergegas menuju rumah Rory. Sementara itu, Rory mencoba menggunakan helm milik predator tersebut, dan secara mengejutkan, ia melihat kilasan bagaimana predator meningkatkan diri dengan menyuntikkan DNA spesies lain yang mirip manusia. Kemudian Quinn bersama para prajurit tiba di rumah, namun Rory ternyata sudah pergi. Di sini terungkap bahwa Emily adalah mantan istri Quinn. Setelah mendengar putranya dalam bahaya, Emily meminjamkan senjata kepada Quinn untuk menyelamatkan Rory. Kemudian Quinn, Brackett, dan para prajurit bergegas mencari Rory. Di sisi lain, Rory menggunakan masker predator itu sebagai kostum Halloween. Tak lama kemudian, Rory dibully oleh temannya karena memakai helm aneh. Bahkan orang-orang di sekitar rumah ikut menertawakannya. Dan tiba-tiba helm tersebut aktif hingga meledakkan rumah. Ledakan itu terlihat oleh Quinn dan mereka langsung menuju ke sana. Sedangkan Rory yang ketakutan menjatuhkan helmnya lalu berlari bersembunyi di lapangan. Tak lama muncul dua anjing alien di depan Rory. Beruntung, Quinn datang bersama yang lainnya dan langsung menembaki anjing-anjing alien itu hingga berhasil membunuh salah satunya. Sedangkan satu anjing lainnya tampak oleng tak berdaya. Oh, okay. Setelah mengira semuanya selesai, tiba-tiba Netlist yang berada di dalam bus tertangkap oleh predator. Lalu sang predator menyuruh mereka semua menjatuhkan senjata. Namun Bexley dengan cepat mengambil senjatanya dan menembak predator hingga membuatnya melepaskan Netlist. Setelah itu mereka semua berlari bersembunyi di dalam gedung tepat sebelum predator meledakkan pintu dengan tembakan lasernya. Kemudian predator mencekik leher Quinn dan tiba-tiba ia ditarik oleh predator lain yang ukurannya jauh lebih besar. Dan terjadilah duel singkat, di mana predator besar dengan mudah menghabisi predator kecil. Melihat kejadian itu, mereka semua pun langsung melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Traeger bersama anak buahnya menemukan bangkai predator tersebut. Di sini Traeger mengatakan bahwa predator yang lebih besar kini sedang memburu alat yang telah dicuri Quinn. Di sisi lain, Quinn bersama yang lainnya sedang bersembunyi di suatu tempat. Tiba-tiba mereka kembali melihat anjing predator. Namun kali ini Netlist melarang mereka menembaknya karena anjing itu sudah jinak. Tak lama kemudian terlihat helikopter datang mendekat ke arah mereka. Melihat hal itu, Quinn menyuruh yang lain bersembunyi, sementara dia dan Brackett bersiap menghadapi siapapun yang datang. Ternyata yang muncul adalah Traeger bersama anak buahnya. Kemudian Traeger langsung menanyakan pada Quinn tentang keberadaan armor lengan predator yang mereka bawa. Karena Quinn menolak memberitahu, agen itu pun memukulnya.
Sementara Traeger menginterogasi Brackett dan menjelaskan bahwa Predator berencana memusnahkan umat manusia. Why are they here? Hit them while they still last. They're trying to snap up all of our best DNA before we're gone. Maybe they'll want to move into ours. Sedangkan di rumah Emily, para agen lain datang untuk mencari senjata milik Predator. Namun mereka belum menyadari bahwa senjata tersebut sudah dibawa Rory. Tiba-tiba Predator muncul dan menghabisi para agen itu. Setelah itu Predator melihat meja Rory dan menemukan peta dengan lokasi pesawat yang ia cari. Di sisi lain, Quinn kini sedang disiksa para agen. Lalu ia melihat putranya dibawa oleh Traeger. Quinn pun bangkit dan menghajar para agen tersebut. Sementara itu Brackett terpojok dan hampir dibunuh oleh agen. Namun tiba-tiba anjing alien muncul lagi dan memuntahkan granat dari perutnya. Brackett memanfaatkan situasi itu dengan memasukkan granat ke tubuh agen lalu melarikan diri. Sementara itu Traeger bersama seluruh pasukannya tiba di lokasi pesawat Predator dan menyuruh Rory membuka sandi pintunya. Di saat bersamaan, Quinn dan timnya juga sudah tiba dan mengintai dari kejauhan. Kemudian Traeger memerintahkan anak buahnya mengambil semuanya. Namun tiba-tiba Quinn menggunakan bola Predator agar tak terlihat dan berhasil menyergap Traeger. Sementara anggota lainnya melumpuhkan pasukan Traeger. Welcome back. Fuck you, I never left. Come on, just get behind me. Di atas tebing, Lice yang bertugas sebagai pengintai mendadak diserang Predator. Lice langsung menembakkan suar ke udara. Melihat itu, Traeger menyerang balik tim Quinn dan terjadilah baku tembak. Saat itulah Quinn memberikan bola Predator tersebut kepada Rory. Sementara Predator muncul dan menghabisi siapa saja di sekitarnya. Kemudian Predator masuk ke dalam pesawat dan menyampaikan pesan lewat pengeras suara dengan bahasa manusia. Menjelaskan bahwa ia datang untuk menghancurkan pesawat itu, sekaligus menginginkan Quinn karena menganggap Quinn adalah prajurit yang kelak akan memusnahkan bangsanya. Setelah itu Predator mengaktifkan pengatur waktu untuk meledakkan pesawat. Di sini Quinn dan Traeger akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan Predator. Mereka bergerak menuju hutan, sementara Predator meninggalkan pesawat sebelum pesawat itu meledak. Singkatnya, tim gabungan yang berada di hutan tiba-tiba melihat senjata Predator melesat dan memotong salah satu dari mereka. Mereka pun membalas dengan menembaki Predator. Namun semuanya tidak mudah karena perlengkapan tempur Predator sangat canggih dan membuat mereka kewalahan. Saat Predator menyerang Brackett, tanpa sengaja ia menahannya dengan menggunakan helm Predator, dan tiba-tiba helm itu menembakkan sinar ke arah Predator hingga terpental ke area jebakan yang terbakar. Di sana Predator mulai terbakar. Melihat kesempatan itu, Lice nekat menikam Predator dengan belatinya. Namun Predator yang sangat kuat melempar Bexley ke atas pohon hingga tewas. Melihat itu, Coil marah dan menembaki Predator, tetapi ia pun akhirnya tewas tertembak. Sedangkan Traeger dengan konyolnya mencoba menggunakan senjata alien yang terpasang di bahunya, namun justru meledakkan kepalanya sendiri. Kemudian Predator menangkap Quinn dan melemparnya. Ternyata Rory lah yang sebenarnya dimaksud sebagai pejuang sejati oleh Predator selama ini. Lalu Predator membawa Rory pergi menggunakan pesawatnya. Your son! Quinn dan sisa temannya melompat ke atas pesawat tersebut untuk mencari cara menjatuhkannya. Predator mengaktifkan perisai pesawat, sehingga kaki Netlist terpotong, namun Quinn masih selamat. Nebraska yang terluka parah memutuskan mengorbankan diri dengan masuk ke baling-baling pesawat agar pesawat itu jatuh. Sementara Quinn memanfaatkan medan gaya untuk semelinap masuk ke dalam pesawat dan menembaki Predator, hingga akhirnya pesawat itu terjatuh. Kemudian Predator keluar dari pesawat. Saat ia hendak menghabisi Quinn, Brackett tiba-tiba muncul menggunakan bola itu, melompat ke arah Predator dan menembak kepalanya. Ia lalu mengambil potongan lengan Predator dan melemparkan kepada Quinn, yang langsung menggunakan senjata tersebut untuk mengakhiri sang Predator. Shut the fuck up. Beberapa waktu kemudian, Quinn mendapat kenaikan pangkat. Ia mengunjungi fasilitas pemerintah yang kini tengah mengembangkan proyek persiapan menghadapi ancaman alien di masa depan. Dengan bantuan kecerdasan Rory, mereka menemukan barang misterius yang sebelumnya dicuri dari Predator yang telah gugur. Ternyata benda itu adalah armor besi super kuat yang oleh Rory disebut sebagai pembunuh Predator. Tiba-tiba armor tersebut aktif dan menempel pada tubuh salah satu ilmuwan. Quinn yang melihatnya pun menyatakan bahwa itu akan menjadi armor perang barunya. That's my new suit, Bubba. Dan film pun berakhir.
Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menyukai pembahasan ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.